Halo, perkenalkan nama saya Virgia Raka Achmat. Saya kelas dari 3B dengan NPM 0441230065. Kali ini saya ingin membahas kasus P. Diddy yang sedang kontroversial di belakangan ini. St. John Combs lahir pada tahun 1669, 4 November. Ia adalah seorang rapper, penyanyi, penulis lagu, dan produser rekaman dan perancang busana. Saat ini nama panggungnya adalah Diddy. Yang sebelumnya nama panggungnya itu Puff Diddy atau P. Diddy. Ia memiliki perusahaan rekaman yang bernama Bad Boys Records dan ia memiliki usaha rangkaian pakaian yang bernama St. John dan Saint by Sam, perusahaan film dan 2 rumah makan. Bahwa permasalahannya adalah persaingan ketat dengan Death Row Records yang mengakibatkan kematian dari Tupac Shakur pada tahun 1996. Bad Boys Records dibuat pada tahun 1993 oleh St. John Combs atau Puff Diddy sendiri. Agensi ini cukup besar karena beberapa anggotanya yang dinaungi oleh agensi tersebut seperti French Montana, Faith Evans, Easy Moby, dan lain-lain. St. Combs juga banyak dibicarakan oleh orang karena kasusnya yang begitu parah dan kontroversial banget, seperti perbudakan, pembunuhan, pelecehan seksual di bawah umur. Banyak bukti yang beredar di media sosial, terutama di media X ya guys. Masalah ini sudah termasuk pada konsep kejahatan terorganisir yang dilakukan secara korektif. Setidaknya pada tahun 2008 hingga sekitar tahun 2016, dakwaan tentang St. Combs atau aka Puff Diddy, aka P. Diddy, aka Love, terdakwa orang lain yang dikenal dan rekan dari sebuah organisasi kriminal, perusahaan Combs atau perusahaan yang tidak disebutkan namanya. Anggota dan rekan Combs Enterprise terlibat dalam pencobaan pembunuhan, perdagangan seks, kerja paksa, transportasi antar negara dengan tujuan prostitusi, pelanggaran narkotika, penyuapan, dan menghalangi segala hukum. Nah, setelah berbagai kasus hukum yang menjerat P. Diddy, termasuk tuduhan kekerasan seksual dan perdagangan manusia, dampak signifikan terlihat dari bisnis dan kekayaannya. Forbes mencatat penurunan kekayaannya dari sekitar 1 miliar US dollar menjadi 600 juta US dollar. Banyak perusahaan, terutama di sektor alkohol dan fashion, memutuskan kemitraan mereka dengan P. Diddy, menyebabkan kehilangan kontrak dan kerugian bisnis besar. Reputasi yang rusak ini membuat masa depan keuangannya menjadi lebih tidak menentu meskipun masih memiliki pengaruh di industri hiburan. Jadi itu dari dampak. Nah, untuk solusinya yang pertama, mempekerjakan konsultan komunikasi krisis untuk meredam dampak negatif media dan membantu mengatur narasi publik. Untuk yang kedua, bekerja dengan pengacara untuk menyelesaikan kasus hukum secepat mungkin agar tidak berlarut-larut, misalnya dengan mediasi. Nah, yang ketiga, setelah kasus selesai, fokus pada rebranding untuk memperbaiki citra dan mengembalikan kepercayaan publik. Dan yang keempat, mungkin perlu mengalihkan bisnis ke sektor yang lebih netral untuk menghindari risiko yang lebih lanjut. Nah, dari 4 solusi ini, pendekatan ini membantu memulihkan citra dan pengaruh dampak finansial jangka panjang. Jadi, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.